Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya jal jalali wal ikram. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat gerakan sholat bagi kesehatan lahir dan batin manusia. Oleh karena pembahasan ini bersifat ilmiah, maka saya akan melampirkan referensi ilmiah yang terkait di bagian terakhir dari video ini. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Ibadah sholat bagi pemeluk agama Islam tidak hanya dilakukan agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Hal ini sekaligus mampu menyegarkan hati dan jiwa. Dari sisi medis, sejumlah penelitian pun telah membuktikan bahwa ada manfaat sholat bagi kesehatan manusia yang bisa membuat sehat lahir dan batin. Dr. Bahar Aswar SPB ONK, seorang dokter spesialis bedah onkologi atau bedah tumor lulusan FKUI, dalam bukunya yang berjudul Ketika Dokter Memaknai Sholat, mampu menjabarkan makna gerakan sholat, bagaimana sebenarnya manfaat sholat dan gerakan-gerakannya secara medis. Selama ini, sholat yang kita lakukan 5 kali sehari sebenarnya telah memberikan investasi kesehatan yang cukup besar bagi kehidupan kita. Mulai dari berwudu atau bersuci, gerakan sholat mulai dari takbiratul ihram sampai dengan gerakan salam. Semua itu memiliki makna yang luar biasa hebatnya, baik untuk kesehatan fisik, mental, bahkan keseimbangan spiritual dan emosional. Tetapi sayang sekali hanya sedikit dari kita yang memahaminya. Nah, berikut ini merupakan manfaat bagi kesehatan dari rukun Islam yang kedua ini, yaitu sholat 5 waktu. Sebuah penelitian dalam International Journal of Health Science and Research tahun 2018 telah merangkum sejumlah manfaat sholat bagi kesehatan manusia. Untuk mengetahui penjelasan dari setiap manfaatnya tersebut, mari kita simak penjelasannya berikut ini dengan seksama. Yang pertama adalah gerakan sholat, yaitu berdiri tegak atau lurus. Nah, berdiri tegak atau berdiri lurus bermanfaat bagi pelurusan tulang belakang dan menjadi awal dari sebuah latihan pernafasan, pencernaan, dan tulang. Selanjutnya, gerakan sholat yang kedua yakni takbiratul ihram. Gerakan takbiratul ihram bermanfaat untuk memperlancar peredaran darah. Dalam sholat ada gerakan takbiratul ihram, yakni ketika kita berdiri tegak, kemudian mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga, lalu melipatnya ke depan perut bagian atas atau dada bagian bawah. Salah satu manfaat dari gerakan sholat ini, yaitu takbiratul ihram bagi kesehatan, adalah memperlancar peredaran darah dan aliran getah bening dalam tubuh kita. Saat mengangkat kedua tangan, otot bahu juga ikut meregang, sehingga membuat aliran darah yang kaya akan nutrisi dan oksigen menjadi lebih lancar. Takbiratul ihram merupakan latihan awal pernapasan. Paru-paru adalah alat pernapasan bagi kita sebagai manusia. Paru-paru kita terlindung dalam rongga dada yang tersusun dari tulang iga yang melengkung.
dan tulang belakang yang sifatnya atau anatominya mencembung. Susunan ini didukung oleh dua jenis otot, yaitu yang menjauhkan lengan dari dada atau disebut abduktor dan yang mendekatkannya atau disebut abduktor. Takbiratul ihram berarti kegiatan mengangkat lengan dan meregangkannya hingga rongga dada mengembang seperti halnya paru-paru. Dan mengangkat tangan berarti meregangnya otot-otot bahu hingga aliran darah yang membawa oksigen menjadi lebih lancar. Selanjutnya yaitu gerakan sholat yang ketiga, yaitu ruku. Gerakan ruku bermanfaat untuk mengurangi resiko sakit punggung. Gerakan ruku dilakukan dengan cara membungkuk, di mana posisi punggung dan kepala itu ke depan sambil kedua tangan bertumpu pada kedua lutut. Nah, ternyata posisi ini akan meregangkan otot paraspinal yang berada pada punggung kita. Gerakan sholat inilah yang akan memberikan manfaat di dalam mengurangi resiko cedera atau sakit punggung. Para ahli juga menjelaskan bahwa postur atau posisi ruku ini berguna untuk membantu menurunkan resiko osteoporosis dan penyakit lain yang terkait dengan tulang belakang. Dengan ruku yang benar dapat memperlancar aliran darah dan getah bening ke leher. Oleh karena sejajarnya letak bahu dengan leher. Nah, aliran darah dan getah bening akan semakin lancar bila kita ruku dan dilakukan ruku dengan gerakan yang benar, yaitu memposisikan perut dada lebih tinggi daripada leher. Ruku juga mengempiskan pernapasan. Pelurusan tulang belakang pada saat ruku berarti mencegah terjadinya pengapuran. Nah, selain itu, ruku adalah latihan kemih atau buang air kecil untuk mencegah keluhan prostat. Pelurusan tulang belakang akan mengempiskan ginjal, sedangkan penekanan kandung kemih oleh tulang belakang dan tulang kemaluan itu akan melancarkan kemih. Nah, getah bening atau limfe fungsi utamanya adalah menyaring dan membunuh kuman penyakit yang berkeliaran atau berada di dalam darah kita. Selanjutnya adalah gerakan sholat yang keempat, yakni i'tidal. Gerakan i'tidal bermanfaat untuk memperlancar sistem pencernaan. Gerakan bangun dari ruku atau i'tidal itu melibatkan organ perut dan organ pencernaan lainnya dalam tubuh. Nah, ketika kita melakukan gerakan i'tidal, organ pada sistem pencernaan kita akan mengalami kontraksi dan relaksasi, sehingga kerjanya menjadi lebih lancar. Posisi ini, yaitu posisi i'tidal, mampu menyingkirkan sejumlah gangguan pencernaan seperti sakit perut dan sembelit, serta meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh. Selanjutnya adalah gerakan sholat yang kelima, yaitu sujud. Gerakan sujud bermanfaat untuk meningkatkan aliran darah ke otak dan meningkatkan kecerdasan manusia. Sujud merupakan gerakan berlutut dengan meletakkan kedua tangan kita, kemudian lutut, kemudian ujung kaki dan dahi kita atau kening kita menempel di lantai secara bersamaan. Posisi kepala yang lebih rendah dari jantung ketika kita sujud membuat gerakan sholat ini bermanfaat untuk meningkatkan aliran darah menuju otak. Nah, hal ini bermanfaat untuk mengurangi resiko sakit kepala, kemudian tekanan darah tinggi dan pendarahan di otak. Sujud juga bisa mencegah penyakit basir atau ambeien.
mengalirkan getah bening dari tungkai perut dan dada ke leher karena lebih tinggi, dan meletakkan tangan sejajar dengan bahu ataupun telinga, itu akan memompa getah bening yang berada di ketiak kita itu dipompa ke leher. Selain itu, sujud melancarkan peredaran darah hingga dapat mencegah wasir. Oleh karena itu, sujud dengan cepat atau yang tergesa-gesa tidak akan memberikan manfaat, karena ia tidak mengalirkan getah bening dan tidak melatih tulang belakang dan otot. Tidak heran kalau ada di sebagian sahabat Rasulullah SAW menceritakan bahwa Rasulullah SAW sering lama dalam bersujud. Selain itu, sujud adalah manifestasi ketotalan kita di dalam berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Seorang hamba yang sudah bisa menikmati sholatnya, maka jiwanya dalam titik nol, dalam kondisi yang paling pasrah dan stabil. Seseorang yang dilanda stres akan terlepas dari segala beban di jiwanya ketika melakukan posisi sujud. Dan secara fisik, otot-otot leher yang kaku karena stres akan terrelaksasi, sehingga seorang hamba yang beriman dan pandai memaknai sholatnya tidak akan pernah dilanda keputusasaan atau stres. Nah, selain kesehatan fisik, manfaat gerakan sujud juga dapat kita rasakan bagi kecerdasan otak. Gerakan sujud yang meningkatkan aliran darah ke otak juga memberi efek positif pada memori, kemudian konsentrasi dan kemampuan kognitif manusia. Selain itu, sholat yang memadukan gerakan serta doa dan lantunan ayat Al-Quran juga memberikan manfaat relaksasi, sama halnya seperti orang-orang yang melakukan meditasi. Dr. Fidelma O'Leary PhD, seorang pakar neuroscience dari Saint Edward's University, telah menjadi mu'alaf karena menemukan fakta penting tentang manfaat sujud bagi kesehatan manusia. Beliau sebagai seorang neurologis atau ahli saraf, wanita yang berasal dari Irlandia ini mendapati bahwa ada saraf-saraf tertentu di otak manusia yang hanya sesekali saja dimasuki darah oleh aliran darah. Bila tidak dimasuki aliran darah sama sekali, maka akan berakibat sangat buruk untuk kesehatan manusia. Untuk itulah dibutuhkan aktivitas rutin memasukkan darah atau menyuplai darah ke saraf-saraf itu. Dan aktivitas rutin itu adalah sujud di dalam sholatnya umat Islam. Pernyataan dari Dr. Fidelma ini diperkuat lagi oleh pernyataan dari Profesor Hembing yang berpendapat bahwa jantung hanya mampu memasok 20% darah ke otak manusia. Untuk mencukupi kebutuhan darah ke otak, maka manusia membutuhkan rutinitas sujud. Selain itu, sujud juga merupakan aktivitas grounding, yaitu menetralisir radiasi listrik yang diserap oleh tubuh dari perangkat listrik atau elektronik yang ada di sekitar kita. Senada dengan Dr. Fidelma, Dr. Muhammad Diyauddin Hamid mengatakan bahwa radiasi itu akan sangat membahayakan organ tubuh, terutama otak manusia, bila tidak dinetralisir secara rutin. Selain itu, menurut penelitian Profesor H.A. Saboy yang berkebangsaan Jerman, sujud juga berguna untuk membentuk dan memperbanyak kelenjar susu pada payudara wanita hamil, sehingga produksi ASI akan bertambah banyak dan lancar. Ditambah lagi, dengan sujud yang teratur sangat-sangat membantu untuk memperbaiki posisi bayi yang sungsang
atau malpresentasi. Pendapat Profesor H.A. Saboy ini mendapat dukungan dari Dr. Karno Suprapto SPOG dari Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Beliau berkata bahwa kemungkinannya kembali ke posisi normal, maksudnya adalah posisi bayi dalam kandungan yang tadinya sungsang itu berkisar sekitar 92%. Dan posisi bersujud tidak berbahaya karena secara alamiah akan memberikan ruang pada bayi untuk berputar kembali ke posisi yang normal. Itulah sebabnya kini banyak rumah sakit bersalin yang menganjurkan terapi sujud bagi para wanita hamil. Keterangan ini bersumber dari web tausia.wordpress.com. Selanjutnya adalah gerakan sholat yang keenam, yakni duduk di antara dua sujud. Gerakan duduk di antara dua sujud bermanfaat untuk mengaktifkan kelenjar keringat dan menyehatkan pembuluh darah. Duduk di antara dua sujud dapat mengaktifkan kelenjar keringat karena bertemunya lipatan paha dan betis sehingga dapat mencegah terjadinya pengapuran. Pembuluh darah balik di atas pangkal kaki jadi tertekan sehingga darah akan memenuhi seluruh telapak kaki mulai dari mata kaki sehingga pembuluh darah di pangkal kaki mengembang. Gerakan ini menjaga supaya kaki dapat secara optimal atau secara kuat menopang tubuh kita. Lalu gerakan sholat yang ketujuh yaitu salam. Gerakan salam bermanfaat untuk merelaksasi otot leher dan kepala kita. Gerakan salam yang merupakan penutup dari gerakan-gerakan sholat, yaitu dengan memalingkan wajah ke kanan kemudian ke kiri, itu bermanfaat untuk menjaga kelenturan urat leher kita. Gerakan ini juga akan mempercepat aliran getah bening dari leher ke jantung. Nah, meski terlihat gerakan ini sangat sederhana, ternyata manfaat gerakan salam bagi kesehatan juga sangat banyak, yaitu membantu meningkatkan jangkauan gerak leher sambil meregangkan otot trapesius. Saat melakukan salam di akhir sholat, itu otot pada bagian sekitar leher dan kepala akan lebih rileks, sehingga menyempurnakan aliran darah ke kepala kita. Nah, alhasil gerakan sholat ini bisa menghilangkan sakit kepala pada orang yang sering mengalaminya. Selanjutnya adalah keseluruhan gerakan sholat tadi yang sudah disebutkan itu bermanfaat untuk menjaga keseimbangan tubuh kita atau tubuh manusia. Gerakan sholat yaitu dengan berdiri tegak, kemudian takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan salam yang kita lakukan berulang-ulang dan dengan teratur, itu membantu menjaga dan meningkatkan keseimbangan tubuh kita. Sebuah studi di dalam Journal of Physical Therapy Science tahun 2013 menunjukkan orang yang rutin sholat itu punya keseimbangan dinamis yang jauh lebih baik daripada orang yang sehat pada umumnya. Nah, keseimbangan dinamis merupakan kemampuan tubuh kita untuk mempertahankan kestabilan selagi bergerak atau berpindah tempat atau berpindah posisi. Keseimbangan yang terlatih dengan rutin kita melakukan sholat tentu akan membantu kita terhindar dari resiko terjatuh atau tubuh yang oleng atau hilang keseimbangan, yang gejala ini lebih terjadi pada seiringnya bertambah usia pada kita. Selanjutnya adalah manfaat gerakan sholat bagi kesehatan mental kita atau mental manusia.
Kegiatan beribadah itu memberikan manfaat bagi kesehatan mental. Jadi tidak hanya kesehatan fisik saja. Hal ini dipaparkan oleh Harold Koenig MD, seorang profesor kedokteran dan psikiatri dari Duke University School of Medicine, Amerika Serikat, seperti dikutip dari webmd.com. Profesor dan penulis Handbook of Religion and Health ini menjelaskan bahwa ada sekitar 1.200 studi yang membuktikan berbagai manfaat ibadah bagi kesehatan. Faktanya, orang-orang yang rajin beribadah itu lebih jarang sakit berdasarkan hasil terpisah di dalam sejumlah penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Berikut ini merupakan beberapa hasilnya. Yang pertama adalah orang yang jarang beribadah akan menghabiskan waktu rata-rata 3 kali lebih lama saat dirawat di rumah sakit daripada orang yang rajin beribadah. Yang kedua, pasien gangguan jantung 14 kali lebih mungkin meninggal setelah operasi bila mereka tidak menganut agama tertentu. Yang ketiga, orang tua lanjut usia yang jarang atau tidak pernah beribadah 2 kali lebih berisiko terkena stroke dibandingkan dengan mereka atau orang tua yang rajin beribadah. Yang keempat, orang-orang yang religius itu memiliki tingkat kematian 40% lebih rendah akibat penyakit kardiovaskular dan kanker. Profesor Harold Koenig MD juga mengatakan orang yang religius atau taat beragama itu lebih jarang mengalami depresi atau stres itu ya. Nah, ketika mengalami depresi pun mereka bisa sembuh lebih cepat sehingga tidak berdampak bagi kesehatan fisik dan kualitas hidup yang berkelanjutan. Tentunya manfaat sholat bagi kesehatan itu tidak dapat kita rasakan secara instan atau serta-merta. Gerakan sholat juga harus dipraktekkan secara benar, secara tumaknina, secara khusyuk agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Di samping kita rutin beribadah, kita juga tentu perlu mengimbanginya dengan pola hidup yang sehat seperti mengatur pola makan, kemudian berolahraga yang teratur, kemudian istirahat yang cukup. Dengan begitu hidup kita akan jauh lebih tenang serta tentunya lebih sehat secara lahir maupun batin. Dr. Gustav Le Bon mengatakan bahwa Islam merupakan agama yang paling sepadan dengan penemuan-penemuan ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan etika sains harus didukung dengan kekuatan iman. Silakan baca buku Mukjizat Gerakan Sholat yang ditulis oleh Dr. Sagiran MKes SPB. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menolong dan memudahkan kita untuk senantiasa istiqomah mendirikan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, terutama senantiasa istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fina, semoga Allah memberkahi kita semua. Sahalallahu lana khairan haitsu kunna. Semoga Allah memudahkan kita dalam kebaikan dimanapun kita berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.